Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Penghuni kamar kos sebelah ini aneh. Kalian udah tahu belum? Semalam Dini jatuh dari tonggo. Hah, yang bener, kenapa bisa jatuh? Katanya Odo yang mendorong, tapi nggak tahu siapa orangnya. Kok jadi podo kena musibah gini, yo? Seminggu yang lalu Lisi, 3 hari yang lalu Tari, sekarang Dini. Aneh nggak sih? Set. Obrolan di antara beberapa gadis itu terhenti ketika melihat kedatanganku. Padahal, aku mendengar semua yang mereka katakan. Odo opo, mbak? Odo yang bisa dibantu? Tanya seorang gadis berwajah oval dengan rambut hitam sebahu. Soyo lagi nyari buktikan, jawabku seraya mengedarkan pandangan ke bangunan kos-kosan berwarna putih itu. Oh, mbak mau ngekos di sini? Tanyanya. Iya, opo buktikannya Odo? Mbak lurus ojo ke belakang, nanti Odo rumah dengan cat berwarna coklat. Nah, di situ rumahnya buktikan, jelasnya dengan tersenyum. Oh, terima kasih, mbak, jawabku disertai anggukan kecil kepada mereka semua. Baru beberapa langkah, terdengar lagi suara para gadis itu membicarakan tentang teman mereka yang terjatuh semalam. Aku mendapatkan informasi mengenai kosan ini dari sebuah iklan di sosial media. Melihat lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kampus dan dengan harga yang relatif murah, aku pun tertarik untuk ngekos di sini. Tapi aku sedikit terkejut melihat penampakan bangunan kos ini. Pasalnya, foto bangunan yang ada di hadapanku saat ini sangat berbeda dengan yang ada di sosial media. Foto yang aku lihat waktu itu, suasananya terlihat nyaman dan bersih. Bangunannya juga seperti baru, tapi aslinya tidak seperti yang di foto. Bangunannya malah terlihat seperti bangunan tua dan sedikit menyeramkan. Opo itu salah satu teknik marketingnya, menampilkan foto sebagus mungkin tapi aslinya malah di luar ekspektasi. Itu sama saja dengan menipu. Dicoba dulu sojo. Tadi aku lihat lumayan ramai yang ngekos di sini. Mungkin karena harganya yang murah dibandingkan di tempat lain. Langkahku terhenti di depan sebuah rumah bertingkat berwarna coklat. Sepertinya ini rumah buktikan seperti yang dikatakan gadis cantik berwajah oval tadi. Pintu terbuka bertepatan dengan ayunan tanganku yang hendak mengetuk pintu. Muncul serawut wajah paruh boyo dengan makeup tebal membahana di wajahnya, lengkap dengan perhiasan emas yang menjuntai di lehernya. Odo yang bisa saya bantu? Tanya ramah dengan senyuman manis. Astagfirullah, aku sempat berprasangka buruk mengenai wanita paruh boyo di hadapanku ini. Aku pikir dia wanita jutek dan cerewet, ciri khas ibu kos pada umumnya, ternyata aku salah. Saya berminat mau ngekos di sini, Bu. Oh, silahkan duduk dulu. Buktikan mempersilahkanku duduk di bangku yang ada depan rumahnya. Sebentar, yo. Buktikan pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, dia kembali muncul membawa nampan yang berisi secangkir teh dan sepiring camilan. Silahkan diminum. Buktikan meletakkan cangkir itu depanku. Oh iya, nama kamu siapa? Saya Rasti, Bu. Baiklah Rasti, sebelum ngekos di sini, Odo baiknya kamu baca dulu peraturan di kos ini. Buktikan memberikan sebuah kertas seukuran HVS yang sudah dilaminating. Aku menerimanya dan membaca semua peraturan yang tertera di sono. Aku mengangguk ketika membacanya. Tapi, ada beberapa poin yang aneh menurutku. Pada poin ke-8 tertulis,
dilarang bicara berbisik-bisik lewat jam 11 malam. Di poin ke-11, dilarang menoleh ke belakang saat maghrib, dan di poin ke-14, dilarang menginjak kawasan di belakang bangunan kos. Refleks aku menoleh ke arah kawasan belakang kos. Siapa juga yang bakal pergi ke tempat menyeramkan itu? Kawasan belakang kos ditumbuhi oleh rumput liar yang sudah sangat rimbun. Ada beberapa pohon besar di sono sehingga menambah seram kawasan itu. Aku berjidik ketika rumput itu bergoyang ditiup angin. Saat akan berpaling, aku seperti melihat sesuatu di sono. Opo itu? Aku berusaha menajamkan pandangan mata. Gimana? Kamu setuju dengan peraturan di kos ini? Tanya Buktikan mengalihkan perhatianku. Oh iya, Bu. Tidak masalah. Saya setuju. Baiklah kalau begitu. Uang kos dibayar di muka setiap tanggal 10. Itu sudah termasuk uang listrik dan air. Nah, kalau ingin pesan catering juga bisa. Harga 30.000 sudah termasuk sarapan, makan siang dan makan malam, jelas Buktikan sambil membuka buku catatannya. Untuk catering, saya pikirkan dulu, Bu. Saya mau konfirmasikan dulu kepada orang tua saya. Sekarang, saya bayar dulu uang kos untuk 1 bulan. Buktikan mengangguk dan mulai menuliskan namaku di catatan itu. Aku menyerahkan uang kos untuk 1 bulan ke depan. Setelahnya, Buktikan mengantarkanku menuju kamar yang akan aku tempati. Kami menaiki sebuah tangga untuk sampai ke kamar yang aku sewa. Awalnya aku meminta kamar yang ada di lantai 1 saja. Tapi ternyata, semua kamar di lantai 1 sudah penuh, sehingga terpaksa aku harus mengisi kamar yang ada di lantai 2. Bulan depan ada yang pindah. Nanti kamu bisa pindah ke sana, ucap Buktikan saat kami sampai di tangga paling atas. Iya, Bu. Kami pun tiba di depan sebuah pintu kamar bertuliskan Edelweiss. Sepertinya setiap kamar diberi nama, bukannya nomor. Buktikan memutar anak kunci dan membuka pintunya. Wanita berbadan gembal itu masuk dan aku pun mengikutinya. Di bagian depan ada sedikit ruangan untuk menyambut tamu. Di sebelah kanannya ada sebuah lorong memanjang hingga ke dapur dan kamar mandi. Di tengah lorong, ada 2 pintu kamar. Jadi, masing-masing kamar diisi oleh 1 orang. Buktikan membuka kamar yang kedua. Di dalamnya sudah ada ranjang kecil dan sebuah lemari. Di sudutnya ada sebuah jendela kecil. Kamar kamu di sini, Rasti. Di sebelah sudah ada orang. Namanya Miro. Nanti kalian bisa berkenalan kalau dia sudah pulang kuliah. Sebenarnya aku memang ingin meminta kamar yang di depan saja karena aku pikir belum ada penghuninya. Tapi, kenapa Buktikan bisa tahu yo, apa yang aku pikirkan? Setelah melihat isi kamar, Buktikan membawaku menuju ke ujung lorong. Ternyata ada pintu kecil menuju ke teras belakang. Di sebelah kirinya, ada kamar mandi dan dapur mini. Buktikan kemudian membuka pintu kecil menuju teras itu. Nah, di sini wastafel dan sekalian tempat jemurannya. Ternyata tempat ini tidak seburuk yang aku kira. Semuanya lengkap dalam satu ruangan. Aku tidak perlu berbagi dapur, kamar mandi dan jemuran dengan penghuni kos lain seperti di kosan lamaku. Baiklah, ini kuncinya. Kamu bisa beres kamar atau istirahat, ucap Buktikan seraya menyerahkan kunci kamar kepadaku. Terima kasih, Bu. Kalau ada apa-apa, segera hubungi saya. Aku mengangguk dan mengantarkan Buktikan sampai ke depan kamar. Aku menutup pintu dan langsung menuju ke kamar. Aku duduk di atas ranjang dan merebahkan badan. Tiba-tiba aku merasa mengantuk dan tertidur. Tak, tak, tak. Aku terbangun ketika mendengarkan suara langkah kaki di depan kamar. Aku melirik jam tangan. Ya ampun, ternyata sudah sore, bahkan sudah masuk waktu maghrib.
Aku tidak sadar ternyata tertidur selama beberapa jam. Tak, 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 langkah itu kembali terdengar. Opo itu Miro yo? Aku membuka pintu kamar perlahan dan melongokan. Kepolo, tidak odo siapa di sono. Aku kemudian keluar kamar dan menuju ke depan. Kosong, kali ini langkahku membawa menuju ke belakang. Aku melihat pintu belakang dalam keadaan sedikit terbuka. Padahal, aku yakin kalau tadi sudah ditutup. Refleks aku menggosok tengkuk yang tiba dingin. Seperti odo yang meniupnya. Saat akan berbalik, aku teringat dengan peraturan di kos, jangan menoleh pas maghrib. Dan sekarang adalah waktu maghrib. Merasaan odo sesuatu di belakangku. Perlahan aku pun mulai menoleh. Tiba, wush, hembusan angin dingin menerpa kulit wajahku. Refleks memegang pipi karena rasa perih. Aku sangat terkejut melihat telapak tangan yang berdarah. Kenapa pipiku bisa berdarah? Pintu menuju teras belakang tertutup dengan sangat keras. Jantungku serasa mau copot karena terkejut. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan keras dari pintu depan. Sambil terus memegang pipi yang terluka, aku berjalan menuju pintu. Bak, bak, bak. Kali ini pintu dipukul dengan sangat kuat sehingga menghasilkan gema di lorong ruangan kamar. Siapa sih yang gedor? Gak sopan amat. Baru saja akan memasukkan kunci, tanganku ditarik oleh seseorang. Hampir saja aku berteriak karena tanganku tiba dipegang oleh seorang gadis dengan rambut sedikit berantakan. Tatapan matanya terlihat sayu dengan kulit wajah yang sedikit pucat. Siapa kamu? Tanyaku seraya melepaskan tanganku yang tadi dipegangnya. Jangan dibuka, ini waktu maghrib, bisiknya. Opo gadis ini yang bernama Miro? Penghuni kamar sebelah. Bak, aku kembali menoleh ke arah pintu dan mendapati pintu bergetar karena pukulan dari luar. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar sono? Mungkin odo yang butuh bantuan, ucapku kembali memandang gadis aneh itu. Biarkan saja, ucapnya sambil berlalu dari hadapanku. Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di depan pintu itu. Sekarang waktu maghrib, gadis itu kembali menoleh dan akhirnya berjalan melewati lorong menuju ke kamarnya. Lagi masalah waktu maghrib. Odo opo sih sebenarnya? Menunggu beberapa saat, tidak odo lagi yang menggedor pintu itu. Karena penasaran, aku berjalan menuju jendela dan menyibak tirainya. Seraut wajah juga ikut mengintip dari luar jendela. Membuatku terkejut setengah mati, dan aku pun menutup tirai jendela itu dengan kuat. Astagfirullah, aku mengucapkan istighfar berkali-kali. Jantungku terasa mau copot, debaran di dodo juga tidak terkendali. Ngapain sih sore gini tuh anak datang ke sini? Aku memutar anak kunci dan langsung membukakan pintu. Pasti, Rini menyerbu masuk dan memelukku. Kamu ngapain sih nggak ngasih kabar kalau mau kesini? Ucapku seraya menutup pintu. Aku sangat kesal kepadanya karena tiba datang dan membuatku ketakutan. Nona manis, aku tuh udah kirim pesan berkali-kali, nelpon berkali-kali, bahkan video call. Tapi opo, nggak ada respon sama sekali. Aku pikir kamu nopo makanya aku menyisihkan waktuku yang sangat berharga untuk melihat keadaanmu. Tapi opo, ternyata reaksimu sungguh di luar ekspektasiku. Ucapnya panjang lebar dengan moto mendelik marah kepadaku. Kenapa dia yang marah? Harusnya kan aku, tadi ngapain ngintip? Yah, aku cuma mau lihat, odo kamu opo enggak. Tapi gelap, gak kelihatan apapun dari luar sono. Pantesan si Rini ini tidak terkejut melihat wajahku yang mengintip dari jendela, ternyata gelap. Satu lagi, kamu kalau bertamu, jangan gedor pintu dong.
protesku kepada gadis dengan hidung mancung dan berkulit putih itu. Kening Rini berlipat, seakan heran dengan opo yang baru sojo aku katakan. Jangan ngaco deh kamu, orang cuma ngintip, belum sempat ketuk pintu. Jawabannya berhasil membuatku terbungkam. Kalau bukan Rini, lalu siapa yang menggedor pintu itu? Kalaupun Odo, pasti Rini melihatnya. Kamu lihat seseorang di depan pintu? Enggak, kenapa sih? Kok jadi merinding yo? Mau sampai kapan sih berdiri di sini? Nggak Odo sopan santunnya sama tamu. Ketusnya sembari nyelonong masuk. Rini masuk ke dalam kamarku yang terbuka lebar dan langsung duduk di pinggir ranjang. Ngapain sih pae indekos segala? Aku udah baik loh nawarin kamu tinggal di rumahku. Rini terlihat memperhatikan sekeliling ruang kamar yang tidak terlalu besar ini. Aku nggak mau ngerepotin. Aku duduk di samping Rini dan membuka kantong kresek yang tadi dibawanya. Ternyata martabak manis. Ngerepotin gimono, kan aku yang minta. Aku hanya tidak mau hubungan kami menjadi rusak kalau terus bersama setiap saat. Bukankah kalau kita bertemu hampir setiap hari apalagi tinggal bersama Moko akan muncul konflik yang akan menyebabkan renggangnya hubungan persahabatan. Sama saudara kandung sojo sering cekcok kalau terlalu sering bertemu, apalagi dengan sahabat. Bengong ojo, Rini menyenggol lenganku. Kamu langsung nginap di sini? Yo enggak lah, barangku masih di kosan Longo. Besok kayaknya pindah ke sini. Terus, sekarang mau balik? Iyo, bareng aku ojo, biar diantar. Rini benar sahabat yang sangat baik dan perhatian. Itulah sebabnya aku sangat senang berteman dengannya. Semuanya ikhlas tanpa pamrih. Kosan ini agak serem, yo. Kamu nggak takut? Rini kembali mengedarkan pandangannya. Nggak sih, biasa ojo. Tiba aku teringat dengan pipiku yang terasa perih dan mengeluarkan darah. Aku segera bangkit dari duduk dan berjalan menuju lemari yang Odo kocok di depannya. Aku sangat terkejut melihat pipiku baik-baik sojo. Tidak Odo darah di sono. Padahal, tadi aku merasa sesuatu seperti menggores pipi ini. Opo karena aku tidur sampai sore hari makanya pikiranku menjadi kacau. Pantas sojo mama sering melarangku tidur sampai sore hari. Kamu kenapa? Tanya Rini yang heran melihat tingkahku. Oh ini, Odo jerawat, jawabku asal. Kami mengobrol cukup lama hingga menghabiskan seluruh martabak manis yang dibawa Rini. Kamu bawa martabak tapi nggak bawa air minum. Keterlaluan nggak sih, omelku? Bagaimana tidak, kerongkonganku rasanya tersendat setelah menghabiskan beberapa potong martabak itu. Hehehe, lupa, yo udah, kita cabut sekarang, nanti mampir di warung depan, yo. Haus nih, sip. Aku mematikan lampu dan mengunci pintu kamar. Saat melintas di depan kamar Miro, pintu kamarnya sedikit terbuka. Tapi anehnya, lampu kamar itu dalam keadaan mati. Miro, aku berdiri di depan kamarnya, bermaksud untuk pamit sebelum pergi. Miro, cukup lama menunggu, tidak Odo sahutan sama sekali. Mungkin lagi keluar, yuk, keburu malam, takutnya hujan. Aku mengangguk tapi tatapan mataku masih melihat ke dalam kamar yang gelap itu. Seperti Odo sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Seketika tubuhku merinding dan akhirnya mengikuti Rini yang sudah sampai di depan pintu. Aku segera memutar anak kunci dan membuka pintu. Saat sampai di luar kamar, beberapa orang gadis lewat dan tersenyum ramah. Aku mengenali dua orang diantaranya, mereka teman satu jurusan denganku dan Rini. Mereka Leni dan Bulan, sahabat karib yang tidak terpisahkan, seperti aku dan Rini. Tapi, bedanya, mereka seperti pinang dibelah, serba sama. Mulai dari warna rambut, pakaian, tas, sepatu.
Aku bahkan curiga kalau pakaian dalam mereka juga sama. Hai, kamu indekos di sini juga, Rasti? Tanya Leni. Iya, Len, baru mau pindah, jawabku. Kamar di sini. Leni menunjuk pintu di belakangku. Berarti barengan sama Miro, yo. Aku hanya mengangguk karena merasa heran dengan pertanyaan Leni. Kenapa, Len? Leni mendekat dan berbicara pelan. Hati, Rasti, Miro. Itu aneh,